ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat, nikmat-nikmat panjang umur sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Istiqomah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sobari. Semoga kita selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya dan insyaallah kita mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa al-hilmi wa al-hikmati wa al-hikam. Allahu alaihi Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi وصحبه وسلم له شرفا يا رب Allah. يا رب كرمه وتعظيمه ورفعته وملامته وبره وسلم ورضي الله تبارك وتعالى والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان Radhiyallahu anhu. ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى Allahumma shalli wa sallim alaihi. والحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatihah lana bil qabul wa tamami kulli silwa ma'mul wa naili mubarak min al-lagwi wal fudul wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dafi'atan likulli syar jalibatan likulli khair hasilatan wa kulli maqsud wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi an na'mala as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad afdalla man shalla wa sallam ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus atau DKM Masjid Al Istiqomah, di antaranya abang kita Abang Firdaus atau Ustadz Firdaus Al-Batawi, dan juga para tuan guru, tuan-tuan guru, orang-orang tua, jamaah, mobil khusus jamaah Masjid Al-Istiqomah yang seluruhnya saya nggak sebutin satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan juga tidak kalah pentingnya yang saya hormati Sohibul Wilayah, Ketua RW berapa sekarang? RW 07 Abang Muslih, benar ya? Abang Azhari, saya mau tahunya Muslih aja. Masih dia bukan? Masih? Ya, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kita lagi refreshing. Kita perlu refreshing sebetulnya. Ya, kita perlu refreshing. Mudah-mudahan lancar jalanannya, sehat badannya, pulangnya bawa oleh-oleh banyak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan ruh dalam jasadiah kita, sehingga dengan bergeraknya ruh kita, bersemayamnya ruh kita, bergeraknya seluruh jasadiah kita. Di antaranya kita bisa duduk dalam rangka mencari keridhaan Allah, duduk di majlis ilmu, karena kita tahu ganjaran orang yang rajin duduk di majlis ilmu itu lebih besar pahalanya daripada perbandingan sholat sunnah 1000 rakaat. Sampai uzur sekarang kita belum pernah ngelakuin sholat 1000 rakaat. Pernah ngelakuin? Tanya, tak pernah nggak ngelakuin? Boro-boro 1023 ayat kabur-kaburan mulu, ngintipin imamnya mulu. Ya, kalau imamnya kira yang ekspres dia sholat, kalau yang lama gak amat katanya. Dan gue cari yang 11 dah begitu. Manfaat daripada kita duduk di majlis ilmu, nanti di saat kita di alam kubur kita akan mendapatkan dari sebuah kebahagiaan yang Allah berikan nikmat di alam. Mudah-mudahan ini sesuai masjid yang namanya Al Istiqomah, kita istiqomah dawam dalam sebuah kehidupan kita, bahwa sempat nggak sempat suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu orang hidup perlu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Dua perkara yang harus kita tempati. Yang pertama dunia. Dunia kalau nggak ada ilmu jadi apa kita? Jadi sampah masyarakat. Ya, apapun ilmu gitu, apalagi ilmu agama yang bawa tujuan kita sampai ke yaumil kiamah. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, dunia nggak punya, akhirat nggak punya, kayak apa kita? Kali pesanggrahan lagi banjir, ada kedebong kanyut, tahu kedebong? Batang pisang, nah kayak gitu tuh kita. Pentokin ke kanan, hayu, pentokin ke kiri, hayu, dilurusin, hayu terus, dia nyangkut, hayu nyangkut gitu, ngikut-ngikut jadinya. Nggak punya pedoman, nggak punya prinsip, nggak punya pegangan. Makanya kata Rasulullah yang sering kita dengar dari TK, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Nuntut ilmu itu nggak ada batasan usia, nggak ada garis finishnya. Finishnya nanti di saat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak hadirin wal hadirat, ibu yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan haji atau Zulhijjah. Tapi saya nggak ngebahas masalah kurban ya. Kalau saya ngebahas kurban, ntar kasihan yang khotib di sini.
Gak kebagian. Pada pagi hari ini kita ngebahas masalah pulang kita. Pulang kemarin Idul Fitri, kita pada pulang kampung. Ini kan kalau saya lihat ya sorot-sorot wajahnya anak muda semua nih ngumpul. Orang tuanya hampir nggak ada. 75-85% anak muda nih. Yang 20 atau 15% orang tua. Biasanya memang kalau yang rajin ke masjid, rajin ke musola, duduk-duduk di majlis ngurangin sisa daripada umur, baikkan anak muda apa baikkan orang tua? Hah? Sandarannya kebanyakan orang tua. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW, orang tua yang rajin ke masjid, rajin ke majlis taklim, rajin melakukan ibadah-ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah, Allah cinta, Allah senang. Tapi Allah lebih senang lagi, Rasulullah SAW lebih senang lagi apabila anak muda yang seperti itu. Tapi pada umumnya orang tua biasanya, ya dia tahu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia ke masjid, tapi masih mending daripada dia ke empang, masih mending daripada dia naik panggung. Bagus banget berarti mencari kebaikan daripada akhir hidupnya. Jangan dari muda udah nggak kenal masjid, nggak kenal musola, nggak kenal pengajian, udah tua makin jadi nggak kenal. Dia nggak tahu bahwa ruh yang Allah titipkan sama kita suatu saat Allah ambil ruh kita. Tinggal seonggok jasadiah kita yang nggak ada manfaat, yang tinggal makanan cacing ular makhluk yang ada di dalam tanah. Tergantung amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 5 perkara yang sering kita dengar setiap saat. Apa 5 perkara yang sering kita dengar setiap saat? Panggilan azan. Tuh. Panggilan azan. Ya, kita dipanggil dalam satu hari satu malam itu 5 kali. Kata Rasulullah SAW, panggilan azan itu merupakan panggilan kematian bagi kita yang masih hidup. Kalau kita mentelaah daripada sebuah panggilan azan bahwa itu sesungguhnya panggilan mati sama kita, bergegas kita melaksanakan sebuah perintah Allah, tunduk sujud sama Allah. Jangan di saat azan berkumandang hayya 'alas shalah, azan berkumandang handphone nggak lepas dari tangan, mancing pelampungnya lagi naik turun ya. Kaum hawa nonton sinetron nggak pernah dimatiin dulu, terus aja bablas. Banyak apa banyak? Karena apa? Kita terlalu terlena dalam sebuah kehidupan dunia yang panah ini. Kita nggak tahu sisa umur yang Allah titipkan sama kita masih berapa lama sisanya. Nggak tahu kita. Kalau ada kata Allah buka tirai surga, tirai alam kubur, Allah pertontonkan sama kita, niscaya manusia ini tidak akan lalai untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan dirinya. Tuh. Sholat dia nggak akan main-mainin, sholat dia nggak akan tinggal, sholat nggak akan dia lalai-lalaikan, bergegas dia. Makanya dalam Al-Quran kalimatnya pas'au katanya, illa bidzikrillah. Kalimat dzikrillah, ingat sama Allah dalam segala bentuk apapun kondisi kita. Jadi apapun kesibukan kita, apapun usaha kita, apapun profesi kita, di saat sudah azan berkumandang, segera kita ambil wudhu, beresin diri kita. Jangan ditunda-tunda. Kita mengharapkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Lakukan langsung, tinggal semua. Jangan lagi azan, tukang masih ketak-ketok tanggung. Warung lagi azan, masih nakarin beras. Lagi ngelayanin customer, tanggung. Tuh manusia. Karena apa? Kita terlalu tertutup dalam urusan dunia. Kan dunia ini ibaratnya sebuah mainan yang Allah berikan sama kita. Tak ubahnya seperti orang tua mengasih mainan sama anak. Kita hidup di dunia dari sendiri, lalu Allah ciptakan perempuan, dijodohin kita, mainan kita. Mainan kita tuh istri kita tuh. Untuk melengkapi sebuah tatanan keluarga.
Ada sisi komunikasi, curhat dan lain-lain sebagainya, mengisi kekosongan, menyamakan sebuah persepsi. Banyak angan-angan, banyak cerita, temen cukup wanita. Setelah kita punya anak, nambah lagi teman kita, mainan kita, terus dan terus. Semakin Allah berikan kesempatan, umur kita semakin panjang, mainan kita semakin banyak. Tapi pada suatu saat, apapun bentuk itu mainan, pasti mainan itu akan rapuh dan rusak. Nggak ada yang awet. Taubahnya seperti anak kita diberiin mainan sama kita. Apa aja kita bongkar, apa aja kita coba, suatu saat itu akan hancur mainannya. Kalau kita maknai hal itu, bahwa suatu saat, sempat enggak sempat, sedikit demi sedikit waktu kita, usia kita, jasadiah kita, segala macam yang ada pada kita, semakin lama semakin berkurang. Kalau kita sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, maka kita akan lebih bergegas untuk mencari sebuah keridhaan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kullun nafsin za'iqatul maut. Banyak nas persoalan masalah kematian. Summa ilaina turja. Kita semuanya, dari presiden, wakil presiden, gubernur, camat, lurah, RW, RT, rakyat, kaya, miskin, semua akan mati. Tinggal nunggu masanya. Tinggal nunggu waktunya. Lalu semuanya, kata Allah, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di saat ibaratnya orang nitipin kendaraan sama kita, bagus. Kira-kira pas mau diambil sama yang punya, bagus apa jelek nih kendaraan? Saya nitipin mobil mau pulang kampung, nitip sama Bang Daus Islam, habis saya masukin salon mobil, habis saya cuci, pasangin audionya, udah bagus, saya terpal, bagus banget. Pas saya pulang dari kampung pada penyok, marah nggak saya? Marah nggak? Enggak marah kalau mobilnya 200 biji. Marah kita. Begitu juga Allah. Di saat kita dibentuk sama Allah melalui janin orang tua kita, bersemayamlah diri kita. Malaikat kontrol kita tuh dari malam pertama sampai 40, malaikat dialog sama Allah. Lalu tanya lagi 40 sampai 80, malaikat dialog sama Allah. Lalu dari 80 sampai ke 120, malaikat nanya lagi sama Allah, dan seterusnya. Allah stop. Itu persoalan pribadi. Allah sempurnain kita. Kan kita nggak tahu amsakiyun au saidun. Apakah kita ini setelah lahir ke dunia, masa remaja kita, masa tua kita termasuk golongan orang-orang yang sukses, golongan orang-orang yang beriman atau tidak? Allah Maha tahu semua itu. Cuman di saat kita masih diberi kesempatan ada di atas dunia, cari untuk bekal kita hidup di yaumil qiyamah. Berarti apa yang kita lakukan ada di atas dunia ini, apa? Lakukan sebuah kebaikan, banyakin ibadah kita. Apapun profesi kita, niatkan untuk ibadah. Apapun pekerjaan kita, niatkan untuk ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini kalau kita tahu panggilan ajan, panggilan kematian untuk kita, bergegas kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana baitul wahdi, kata kubur. Wahai manusia, sekarang lu hidup di atas punggung gua. Nih yang kita dudukin sekarang. Bumi yang setiap hari kita buat tidur, setiap hari kita buat cari nafkah, setiap hari kita buat mainan, setiap hari kita buat nongkrong di empang, setiap hari kita buat kongko-kongko, bahkan kita buat buang air besar, air kecil, berjima sama istri kita tuh dunia. Saksi nanti dia ngomong sama Allah. Lalu kata dunia, kata kubur, tunggu setelah kau masuk ke alam perutku, kata kubur. Ana baitul wahdi, saya ini tempat yang tersendiri, kata kubur. Walaupun andai kata tuh kayak tsunami kemarin bikin lubang banyak, dimasukin jenazah situ berbarengan, hakikatnya masing-masing punya lubang. Ya, beda dengan kita masih hidup seperti ini, masih bisa bercengkerama, masih bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling dengar mendengar, saling lihat melihat dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di alam kubur,
Kita cuman sendiri. Istri yang kita sayangi banget, istri yang kita cintai banget, istri yang selalu kita berikan kebahagiaan berupa materi, istri yang selalu kita sayang banget. Di saat kita masuk ke liang kubur, mau masuk gak tuh istri? Mau? Cari istri begitu, susah nyarinya. Atau sebaliknya, ibu punya suami, suaminya baik banget, sayang banget, ya, kemana-mana nggak pernah lepas tangannya, digandeng mulu tuh istri, sampai orang-orang ngelihatnya iri kita. Dari pertama diijab kabul sampai sepuh, dia gandeng mulu tuh, gandeng, nggak pernah lepas tuh tangannya. Di saat istrinya masuk kubur, suaminya mau ikut gak? Ya, mewek doang, mewek kalau yang benar-benar cinta. Tapi kalau sekarang banyak setengah mewek, istrinya lagi ngap-ngapan, dia udah nyari janda sebelah. Kadang-kadang udah Allah berikan pilihan, istrinya baik, rajin, soleh, nerima apa adanya. Emang dasar lakinya yang daglog. Kalau kerja biasanya jam 5 pulang, nih kadang-kadang pulang jam 10. Ditanya, bang kok pulang malam rapat? Besok begitu lagi, bang, oh pulangnya malam, itu tadi ada teman bikin reuni, abang gak enak kalau nggak datang. Terus aja begitu. Istri berjalan sholat, dia mau berangkat kerja, dia sholat duha, dia doain, ya Allah beriin rezeki banyak sama suami gua. Dapat rezeki banyak, bukan pulang ngasih orang lain. Ujung-ujungnya pas ditanya-tanya, bang pulang malam, bang pulang malam, bang pulang malam, besoknya bawa buntut. Ada yang begitu? Kalau mampu sih nggak apa-apa, gitu ya. Ana baitul wahdi, aku adalah tempat kesendirianmu nanti di alam kubur. Kita tahu dari dabannya Nabiullah Adam sampai sekarang belum terdengar daripada kiamat kubro dan menyaksikan. Jangan sampai kita menyaksikan hari-hari yang sangat luar biasa. Kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah sebelum kita menyaksikan daripada sebuah hari penghisaban yang terakhir, yaitu huru hara hari kiamat kubro. Wa ana baitul sulam, gelap kuburan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gelap di dalam kubur, maka banyakin sholat malam, sholat tahajud, sholat istikharah. Kalau lagi bimbang milih mana jadah sebelah apa jadah sebelah, banyakin sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Ini mah kadang-kadang kita sholat tahajudnya ada momen-momen tertentu doang. Ada yang pasang weker 2:30 sholat tahajud, sewaktu-waktu doang dia. Pas di saat lagi dikasih hidup susah sama Allah, dia rajin bangun malam. Seneng aja dikit, lupa manusia tuh. Padahal itu bekal kebahagiaan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat, terang alam kubur kita. Karena tahajud ini merupakan sunnah muakkadah, mendekati daripada fardu ain. Setelah sholat yang 5, pahalanya luar biasa. Bahkan sebagian ulama didawamkan ini, kalau kita punya hajat, jangan putus 40 hari bangun malam sholat tahajud. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana baitut turab, katanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku adalah tempat yang terbuat dari tanah. Kita kan tercipta dari 4 unsur, di antaranya tanah. Kita kembali lagi pada tanah, makanya jasa dia nanti kita habis. Ada satu tulang di dalam satu riwayat, satu tulang buhul ada di tengah-tengah daripada tulang kasar kita di pantat, ada tuh setitik di situ, ada yang namanya tulang buhul. Nah dari situ nanti Allah hidupkan kita lagi. Masya Allah. Wa ana baitut turab, kita nanti masuk kepada tempat yang terbuat dari tanah. Dinding kanan kita tanah, dinding kiri kita tanah, atas kita tanah, lantai yang kita tidurin tanah semuanya. Sekarang masih hidup, kita bisa tidur di atas spring bed yang empuk, duduk di atas sofa yang empuk, sholat kita ada karpet, bantal kita empuk. Tapi dalam kubur cuman Allah berikan fasilitas bahwa kita akan masuk ke liang kubur yang beralaskan serba tanah. Ya Allah, kalau kita kaji dari awal sendiri, kita di alam kubur, gelap gulita kita di alam kubur, lalu terbuat fasilitasnya hanya sekedar tanah secara kasat mata kita. Tapi kalau kita beriman, maka fasilitas-fasilitasnya Allah berikan, raudhah min riyadil jannah,
Bagikan salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa teman kita nih biar kita bisa bahagia di alam kubur? Apa teman kita? Berbanyak amal soleh. Walaupun susah kita kerja, walaupun sibuk kita sempatin cari amal-amal soleh kita. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru lil mauti zikra wa ahsanu lima ba'dahu istidada ulaika ahyasun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sudah Allah atur. Bahkan ada sebuah riwayat dijelaskan, satu ulama yang soleh, ya, setiap hari kerjaannya dia ngaji, baca kitab, baca tahajud, aja istri, semua apa yang Allah dan Rasul perintahkan dia kerjain. Punya istrinya enggak solehah, sekedar doang nempel. Asal dilihat suaminya lagi wirid, asal dilihat suaminya lagi sholat, asal dilihat suaminya lagi mau tolak kitab. Sebegitu aja setiap saat dia kerjain, istrinya nyeletuk dalam hatinya, suami gua kapan mencari duitnya ya? Kita kan perlu makan, bahasa kita gitu. Dia kesel nih, dia sewet nih si istrinya. Pas suaminya lagi sholat kan lepas tuh dari kitab-kitabnya. Dia kumpulin kitab-kitabnya, dia taruh ke meja makan, dia tutup saji. Pas suaminya perutnya lapar, dia habis ngaji, dia habis sholat, dia mau makan, dia buka istighfar, dia astagfirullahaladzim, baru sadar suami. Dia munajat sama Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah, saya pikir ini satu perkara pekerjaan yang kau perintahkan dan Rasulnya, ternyata salah saya pun harus cari nafkah untuk menafkahi daripada istri saya. Dia minta sama Allah karena wali, karena dekat sama Allah, mulutnya, matanya, jasadiahnya, dia apa yang dia makan itu Allah ridho. Dia munajat sama Allah, akhirnya Allah kabulkan doanya. Tabungannya di akhirat berupa rumah emas, dia copot jendelanya, kasih. Di saat dia lagi doa ada depan matanya sarung tuh kan, jendela gitu dari emas semua tuh di surga, kasih sama Allah, copotin pintu rumahnya. Bagaimana nanti? Wirid lagi dia, ibadah lagi sama Allah. Tuh orang soleh. Makanya bagaimanapun juga kita perlu refreshing. Ya terserah mau refreshing apa, yang penting masih jalurnya jalur kaidah keislaman. Wa ana baitut turab, kubur adalah tempat yang terbuat dari tanah. Lalu yang keempat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana baitul fana, aku kata kubur gudangnya dari makhluk binatang buas. Kita kalau jalan ke taman safari dapat diskon 100% masuk ke taman, jangan bawa mobil, mau nggak? Gratis, seluruh warga Jakarta dan sekitarnya bahwa hari ini tanpa dipungut biaya sepeser pun, keluar dari ngelihat hewan dikasih makan kita, makannya disiapin buat kita. Tapi pas masuk pintu gerbang dibuka, nggak pakai mobil, masuk aja rame. Di situ ada kandang harimau, ada macan, ada ular, ada buaya, masuk gitu tuh. Tapi lebih daripada itu, Allah berikan bagi orang-orang yang nggak mau beriman, wa ana baitul fana, aku adalah tempat gudangnya binatang buas di alam kubur. Bahkan ada sebuah riwayat dijelaskan dalam kubur itu ada ular yang bernama Sujaul Aqrab, kepalanya kayak iblis, ekornya kayak mata bor yang tertajam. Sampai nanti yaumil kiamah, di saat sangkakala tertiup bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nggak mau beriman, siang malam tuh dikerjain semula itu. Makanya lihat, kalau orang-orang yang bukan soleh, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak maksiat di alam kubur, nggak sampai nunggu setahun udah habis seperti tanah. Habis tuh jasadianya udah dimakan. Aku adalah tempat banyaknya binatang buas. Allah titipin tuh di alam kubur. Ini bukan nakut-nakutin, memang benar begitu. Makanya perlunya kita ngaji biar supaya kita dekat sama Allah. Bagaimana tuh untuk menghindar daripada siksa-siksa si ular-ular, si makhluk-makhluk yang ada di alam kubur? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakin mengamal bacaan bismillah di antaranya. Jangan sama bismillah ogah banget.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada gak? Banyakin amal bismillah. Kalau bisa jadi wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wiridin aja tuh. Insya Allah kita akan memetik hasilnya. Banyakin tuh baca. Karena kalimatnya, apalagi kalau kita Erob nih. Kalimat bismillah kita Erob nggak kelar sampai subuh. Dari subuh kita kerjain ke subuh nggak kelar satu hari satu malam. Ngerob bismillah. Ada yang bisa ngerob bismillah? Ada yang bisa ngerob? Iya. Nggak kelar. Kalau kita makna ini bismillah dengan nama zat yang maha pencipta Allah, zat maha kuasa, zat maha agung, zat maha pemberi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Ar-Rahman yang memberikan rasa kasih. Kita dikasih semua, orang yang gak sholat dikasih semua, orang yang gak beribadah dikasih semua, orang yang memenuhi segala cintanya Rasul dikasih semua sama Allah. Ar-Rahman, Allah punya sifat. Makhluk hidup dikasih sama semua Allah. Ya, rezekinya udah ditata masing-masing, sehatannya udah diatur sama Allah semua, dikasih semua dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dan semua dikasih itu sama Allah. Orang yang soleh, orang yang toleh, orang yang jahat, orang yang baik, Allah kasih sifat rahmannya Allah. Ar-Rahim milih di kotak-kotak. Siapa Ar-Rahim? Orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Enggak semuanya dikasih Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita dapat kalimatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah kasih, Allah sayang. Amin ya robbal. Bismillah, jadi hidawan. Teman kita tuh nanti di alam kubur untuk hindar daripada sebuah azab Allah di alam kubur yang namanya binatang-binatang buas. Lalu yang terakhir kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana baiti su'ali munkar wa nakir. Aku adalah kubur nih, bicara sama kita, tempat yang Allah titipkan dua malaikat munkar wa nakir, dititipin kita. Makanya di saat kita digotong masuk ke liang kubur, lalu ditalkinin 7 langkah keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita ninggalin kita, terdengar terompahnya, terdengar bakyaknya, terdengar sepatunya, langkah kaki kedengar sama kita. Kita jerit minta tolong, jangan lu pulang dulu lah, temenin gua di sini, bacain kayak gitu bahasanya. Makanya kalau kita tahu ulama menganjurkan di saat orang tua kita meninggal jangan ikutin pulang kita, banyakin kita baca. Orang tua kita sudah banyak jasanya sama kita, nggak pernah kenal waktu, nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal capek, nggak tahu musim. Dia memikirkan anak-anaknya baik lahir maupun batinnya. Minta tolong dia, ngomong dia, cuman kita enggak denger, kita enggak paham, kita enggak tahu. Ya Allah, sedih kita kalau ngeliat begitu. Nanti kita pun akan sama seperti itu. Didik anak-anak kita biar supaya dia cinta sama Allah, dekat sama Allah, cinta sama Rasul, mahabbah sama orang tua. Jadi dia tahu. Makanya malam pertama orang yang masuk ke liang kubur meninggal dunia, itu malam penentuan, malam yang sangat luar biasa. Sholatin hadiah untuk orang tua. Tanya, udah berapa lama bapak sakit meninggalkan sholat? Kodokin, hadiahin buat orang tua. Malam pertama, malam yang sangat luar biasa. Merinding saya kalau bicara masalahnya. Apa yang mau nangis? Cuman kalau nangis kan gak enak, saudara ya. Merinding kita, itu yang akan kita alami nanti alam kubur. Wa ana baitul munkar, soal munkar wa nakir. Malaikat 2 yang menjaga kubur kita. Ditanya setiap saat. Ada satu cerita seorang pengusaha meninggal dunia. Dia bikin sayembara sebelum meninggal dunianya. Anaknya nggak mau nemenin dia dalam kubur, saudaranya nggak mau, istrinya nggak mau. Karena dia bilang babanya gila kali, masa dia meninggal gue suruh nunggu dalam kubur. Sampai 40 hari. Lalu dia bikinlah pengumuman, dia tempel di dinding-dinding. Ada seorang petani penebang kayu di hutan. Dia baca, dia ikut sayembara itu. Barang siapa yang bisa nemenin saya 40 hari di alam kubur, maka akan saya kasih 1/3 kekayaan saya buatnya.
Nah si bapak ini kan udah capek, dia mikul-mikul, akhirnya dia mau ikut sayembara. Singkat cerita, pas meninggal dunia dia lapor sama keluarganya, saya baca ini, saya mau ikut sayembara ini. Dikasih dia, pas dikasih masuk ke liang kubur. Dari malam pertama malaikat turun, serem. Ini menurut cerita nih, ya emang si pengusahanya orangnya ya begitu, rada lah begitu pengusahanya. Dia minggir nih si bapak itu. Pas dua malaikat datang, yang ditanya si bapaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain pak di sini pak? Oh saya nunggu ini, dalam sebuah riwayat ya. Terus bapak tinggal di mana, kerjanya apa, di mana, pakai apa gitu. Saya tinggal di sini, kerjanya ini, modalnya kampaknya sampai 40 malam ditanya nggak kelar-kelar. Belinya dari mana, pakai uangnya gimana, nebang pohon siapa, udah izin apa belum, dijual kemana, uangnya buat apa. Tuh, akhirnya pas 39 hari keluar di bapak itu dari kubur. Kuburnya dibikin fasilitas, orang kaya duitnya banyak, suka-suka dia aja, 1 hektar juga dia beli kebun, dia bikin kuburan dan bisa kan begitu. Akhirnya dia keluar, dia terbirit-birit, dia nggak mau dah tuh nerima uangnya. Urusan kampak aja nggak kelar 40 hari, gimana urusan yang lain. Wa naba itu munkar wa nakir. Allah titipin 2 malaikat, yaitu malaikat munkar wa nakir. Oleh karena itu cukup 5 perkara ya, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini ya, karena waktu kita sebentar di atas dunia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak tahu makna dan tujuan kita. Tujuan kita tidak lain adalah singgah pertama di alam kubur. Kalau di alam kubur kita ini berhasil, masuk ke surganya pun akan lebih gampang. Tapi kalau singgahnya di dunia ini sudah jeliwat, masuk ke liang kuburnya banyak persoalan yang Allah pertanyakan sama kita. Jangan harap kita masuk surganya Allah gampang. Lebih rumit lagi, lebih susah lagi. Oleh karena itu sisa umur yang Allah berikan sama kita, kita manfaatin untuk dekat sama Allah, cinta sama Rasulullah, kembangin daripada sebuah apa yang Allah perintahkan sama kita, jauhin apa-apa yang Allah larang sama kita. Dan kita minta mudah-mudahan diri kita sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha, urusan kita ini Allah berikan lancar semuanya, agar supaya kita lebih khusyuk, lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang berdoa untuk kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat buat kita semua. Kami mewakili DKI Masjid Istiqomah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian dari Jemaah Masjid Istiqomah, Mushola Al-Admi, Masjid Nurul Pagi dan Mushola Nur Yakin. Semoga langkah kaki Bapak-bapak mendapatkan jannah pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian